Bu, ketika Bu Leo nanti ketika tawaf, ingat saya, ya Allah, saya mohon Aam Amiruddin teh disehatkan ya Allah, diberi keberkahan, diberi husnul khotimah. Tahu nggak, di atas kepala Bu Leo itu ada malaikat yang mengatakan amin, amin, kabulkan ya Allah doa orang ini, berikan kepada orang ini kebaikan sebagaimana dia minta kebaikan untuk orang lain. Bu, saya masuk resep mau dititipi doa teh, paham, doakan ya biar usaha saya maju, biar anak-anak saroleh. Saya doain anak orang kok, ya Allah semoga di antara jamaah saya ada yang putranya kurang solehkan ya Allah, jadikan dia ahli surga, jadikan dia jariah untuk orang tuanya. Saya ngedoain siapa? Anak. Tapi malaikat di atas kepala saya mengatakan amin, kabulkan ya Allah doa orang ini, berikan kepada orang yang berdoa ini kebaikan sebagaimana dia mendoakan kebaikan pada orang. Jadi jangan rugi mendoakan orang lain ya. Teteh doakanlah meh suami saya soleh, bujang-bejeng salaki abdi ge bermasalah. Naon ngadoakeun salaki batur? Ya, salaki abdi teh bermasalah. Angin naon abdi ngadoakeun salaki ibu? Salaki sorangan wae lieur. Bu, tong sok kitu. Teteh doakeunnya biar suami saya soleh. Iya, saya doakan. Ibu ngadoain suami orang lain, suami ibu didoakan oleh malaikat. Nah, makanya doa orang yang dicintai Allah itu mustajab. Ya namanya juga orang yang dicintai Allah. Bu, apapun yang diminta oleh orang yang kita sayang, kita kasih. Sok, anak ibu minta apa? Kalau ibu sayang, ibu kasih. Tapi ibu akan memberi kalau menurut ibu baik. Bener nggak? Anak baru 2 tahun, mama pisau, mama pisau. Pisau teh pesok. Mama pisau, karena ibu sayang, ya Allah ini nak pesok nak. Sayang enggak, mama pisau, walaupun dia nangis kita enggak kasih. Dengar sayang, Anda minta sama Allah, Allah tahu ini belum bagus diberikan sama Anda, walaupun Anda nangis sampai meneteskan air mata darah, karena Allah sayang, Allah enggak kasih. Persis seperti anak kita minta pisau, itu masih kecil ya, belum bisa menggunakannya, kita nggak kasih. Anak saya waktu SMP minta motor, saya nggak kasih. Dia nangis, atuh pala aku teh nggak dikasih. Kenapa? Saya tahu itu belum waktunya ya. Walaupun mungkin anak saya bilang, ih si papa mah pelit ya, nggak, saya nggak kasih. Kenapa? Belum waktunya. Begitu SMA akhir, umurnya udah 17 tahun, udah bisa bikin SIM, saya kasih motor. Saya ingin katakan, dengar, kalau Allah sayang sama kita, pasti Allah mengabulkan hal-hal yang bagus untuk kita. Tapi kalau buruk, Allah tangguhkan. Jadi kalau saya berdoa, Anda berdoa, ada doa-doa yang belum terkabulkan, katakan, mungkin ini belum bagus untuk saya. Gitu. Ya. Belum bagus untuk saya. Nah, ya. Kita ini menjadi orang yang selalu husnuzon dalam doa, begitu. Makanya Ibu Bapak, kalau kita berdoa urusan duniawi, katakan, ya Allah, kalau ini baik, berikanlah. Tapi kalau ini buruk, Engkau berkuasa mengganti yang lebih baik. Untuk adik-adikku tercinta, kalau satu saat kalian minta jodoh sama Allah, jangan ngotot nak, jangan. Misalnya kalian jatuh cinta kepada Vera, anaknya Haji Somad, orang Ujung Berung. Ya mah anak-anak sekalian bisi satu saat ya, gitu. Kalian jatuh cinta kepada siapa saya? Vera, anaknya siapa? Haji Somad, orang Ujung Berung. Doanya gini, dari sekarang ingat-ingat, ya Allah, sekiranya Vera itu akan jadi kebaikan untuk dunia dan akhiratku, akan membuat saya bahagia dunia dan akhirat. Ya Allah, bukakan hati dia, bukakan hatiku, persatukan kami dalam cinta dan ridhomu ya Allah. Tapi sekiranya Vera itu akan jadi keburukan untuk dunia dan akhirat saya, ya, berikan kepada saya yang terbaik, berikan kepada saya jodoh yang membuat saya bahagia dunia dan akhirat. Gitu ya anak-anak, berdoanya begitu. Jangan seperti orang tua kalian yang salah berdoa. Orang tua kalian mengatakan gini, ya Allah, jadikan Vera sebagai istriku, pokoknya nggak mau tahu ya Allah, sekali Vera tetap Vera ya Allah,
Pokoknya ya Allah Vera forever, Vera forever, Vera forever. Amin ya rabbal alamin. Kan ayeuna capek ayahmu itu ngadepin Vera, karena kan ngotot pokoknya nggak mau tahu. Masa doa pokoknya nggak mau tahu. Jadi jangan pokoknya nggak mau tahu. Kalau baik berikan, kalau akan jadi mudahkan. Pah, aku teh pengen kuliah di ITB, Pak. Doain lah. Ya, kamu belajar sungguh-sungguh. Ku papa didoakan bisa kuliah di ITB. Ya. Nggak, aku mah senengna rekayasa genetika, Pak. Ya sok, ku papa didoakan. Tapi saya bilang, kalau nanti tidak terkabulkan, itu bukan berarti doa papa tidak dikabulkan. Boleh jadi itu nggak bagus untuk kamu. Mata saya teh Bu, ketika ngedoain anak, ya Allah, kalau anak saya kuliah di ITB sesuai cita-citanya, jadi baik untuk dia, baik untuk dunia akhirat dia, berikan dan mudahkan. Beri kekuatan untuk menyelesaikan kuliahnya. Tapi sekiranya ITB yang jadi cita-citanya itu tidak akan baik untuk dunia dan akhiratnya, engkau berkuasa mengganti yang lebih baik. Jadi saya teteh ngotot, sudah aja gitu doakan. Jadi jangan, ya Allah terimalah anakku di ITB, pokoknya nggak mau tahu, ya Allah. Sekali ITB tetap ITB, pokoknya ya Allah ITB. Tidak boleh, karena kita ini ngotot, tidak boleh yang sifatnya ngotot. Tapi perlu Anda tahu bahwa orang yang dicintai Allah, doanya mustajab. Al-Baqarah 186. Apa? Al-Baqarah 186. Sudah ditemukan? Oh masih nyari sobat. Ibu sering saya sampaikan ya, kalau muka Quran jangan diletak. Nggak boleh. Termasuk kalau Anda pidato kenegaraan, jangan dilet. Nggak boleh. Mata Quran Anda teh lecet sabelah. Ledeh. Akan gitu. Apa Bu? Doanya mustajab. Doanya mustajab ya. Wa idza sa'alaka ibadi, bila hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, aku itu dekat. Ayat itu bicara tentang bahwa Allah itu, berarti kalau Allah itu dekat dengan kita, kita nggak segan-segan untuk meminta. Dan karena Allah merasa dekat dengan kita juga, Allah akan mengabulkan permintaan kita. Makanya ciri orang yang dicintai Allah, orang yang dicintai Allah, dia rajin berdoa ya, dan doanya dikabulkan. Itu yang keberapa? Nah, yang keempat, orang yang dicintai Allah itu senang membela agama Allah. Nah, senang membela agama Allah. Bu, yang namanya membela agama Allah tuh contohnya seperti apa? Yang keempat, senang membela agama Allah. Yang namanya membela agama Allah tuh contoh ya. Sekarang Bapak Ibu datang sedang membela agama Allah. Panitia mengadakan acara ini mengundang saya jauh-jauh hari, jadwalnya sudah diplot. Di Ramadan duka qobla Ramadan dah. Oh qobla Ramadan dah. Jadi sebelum Ramadan teh sudah diplot, saya teh tanggal 3. Ini ibu-ibu yang jadi panitia tuh berjihad. Dakwah. Ya, tapi apalah arti ibu-ibu panitia kalau Anda nggak pada datang? Opatan, dia sekretaris bendahara. Saya tuh ceramah teh pasti lulus gitu. Ya pembawa acara, ya ketua, sekretaris bendahara, ya kan bidang dakwah kiawen. Sana gitu nuh opatan. Jadi semua kita ini dakwah. Jihad. Panitia udah menghubungi saya jauh-jauh hari. Sudah direncanakan, saya juga sudah menyimpan di agenda, lalu diinformasikan. Nah, dan kata Nabi, mandalla ala khairin
falahu mithlu ajrin fa'ili. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, jalan, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala yang dilakukan orang itu tanpa dikurangi pahalanya. Di sini ada nggak yang ngajak temennya ke sini? Anda dapat pahala dari teman yang diajaknya, tapi teman yang diajaknya tidak akan dikurangi pahalanya. Sebut saja, ya, ibu ngajak teman ibu dapat 8, nah ibu teh dapat 8 tanpa teman ibu dikurangi pahalanya. Matak mun aya pangaos teh ngajak batu, teteh ngaos yuk, teteh Anda teh jihad. Jangan ini mah sembunyi-sembunyi, teteh kemana? Ada aja. Kemana atuh teh? Hanya Allah yang tahu. Jangan banyak bicara ya, jangan banyak nanya, hanya Allah yang tahu. Ya, kalau Anda mau datang kepada kebaikan, ajak orang, gitu ya. Nah, berkaitan dengan membela agama Allah, saya mengajak ibu bapak. Ingat, saya kalau ceramah mau ngajak apa? Wakaf pembangunan masjid. Tuh, mulai jadi bararaud gitu udah Anda mah. Langsung ya, iya mah kudu ngaluarkeun. Bu, denger ya, da eta mah bukan untuk saya. Untuk membela agama Allah. Ini masjid segini bagus, segini megah. Kita bisa nyaman di sini. Anda tahu nggak? Ada 45 menit dari sini. Itu daerah anak usia kelas 6 itu waktu kita tanya kalau ke masjid Jumatan berapa lama? Ainu bilang abdi mah setengah jam papa, abdi mah sajam papa. Ternyata di situ teh tidak ada masjid yang besar, masjidnya kecil-kecil. Akhirnya saya analisa ayat 3 RW. Nah di 3 RW itu kalau dikumpulkan bapak-bapaknya itu bisa mencapai 800 orangan. Akhirnya saya putuskan bikin masjid sebesar ini. Ini bisa sampai 1000 orang. Nah, insya Allah nanti kita akan membangun masjid di sana. Maka sekalian saya berjalan, sekalian Anda sisihkan rezeki untuk niatnya wakaf. Dengar, niatnya wakaf, ya. Nah, ini dalam rangka apa? Tuh, dah. Ini dalam rangka apa? Berjihad. Poin yang keberapa ini teh? Apa? Dalam rangka membela agama? Buka surat As-Saff. Buka surat As-Saff. Ya. Buka surat As-Saff. Surat As-Saff. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Itu ayat 4 apa ayat 3? Coba cek. Innallaha yuhibbul ladzina. Ayat berapa? 4. Coba perhatikan di situ. Jadi yang pertama apa, Bu? Orang yang dicintai Allah tuh cirinya satu atau ampunan. 2, diberi semangat untuk belajar Islam, ya. Yang ketiga, doanya mustajab. Yang keempat, senang berjihad di jalan Allah, senang membela agama Allah. Bu, yang namanya membela agama Allah tuh macam-macam bentuknya. Nah, sekarang disebar untuk wakaf. Dengar, bukan untuk saya. Kita sama-sama membela agama Allah, ya. Kalau misalnya nggak ada uang, doakan, ya Allah, semoga masjid ini segera selesai, semoga umat di sana tercerahkan, semoga itu menjadi keberkahan, gitu. Doakan. Ya. Nah, jadi orang yang berjihad atau membela agama Allah. Coba lihat, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berjihad di jalan Allah, membela agama Allah, shafan, bersaf-saf secara rapi, ka'annahum bunyanum marsus, seolah-olah mereka itu bangunan yang Bu,
Coba perhatikan masjid ini. Ada tiangnya nggak? Ada tiangnya nggak? Angkat tangan, saha nu nyebutkeun teh aya tiangna. Rugrug. Masjid ieu aya tiangnya? Ada. Tuh, tiang. Tapi keunikan masjid ini di tiang nggak ada di tengah, bentangannya panjang. Ya teh aya ilmuna di bedahna teh ku ilmu teknik sipil. Orang sipil apa sivil? Sivil. Nah, sivil. Nanti arsitek diskusi dengan orang sivil. Kumaha Kang? Oh, bentangan berapa? 24. Bisa, tapi kudu segini. Nah, ini teh jika tidak ada bentangan, itu ada bentangan. Set. Kenapa? Berarti ini namanya bangunan yang rapih, yang kokoh. Jadi bangunan ini seperti kita berjihad di jalan Allah. Allah senang orang yang berjihad di jalan Allah, sofan, bersap-sap, ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang, karena bangunan yang kokoh itu berdiri pasti dengan banyak ilmu di situ, perhitungan. Ini baru segede gini. Ada yang pernah datang ke Burj Khalifa belum? Ke Dubai? Saya doakan agar Anda bisa umroh ke Dubai dengan percikan iman. Kalau tidak dengan percikan iman, belum tentu saya doakan. Canda kata, saya doakan Anda bisa umroh, saya datang lihat Burj Khalifa, tingginya hampir 1 kilo, 800 meter. Di situ ada lift tercepat di dunia, sampai ke 140 lantai hanya 90 detik. Turunnya hanya 60 detik. Itu pakai apa? Itu pakai apa? Pakai ilmu. Itu seperti bangunan yang kokoh. Artinya bangunan kokoh itu pasti diperhitungkan. Anginnya segimana, apalagi di situ di padang pasir. Angin, kecepatan bisa sampai 140 km per jam. Ada badai pasir. Nah, ini bangunannya segimana? Apa? Fondasinya segimana? Udah gitu bawahnya teh bekas laut, kan itu laut yang diuruk. Beda dengan tanah biasa, itu berbagai ratusan pakar di situ kumpul. Diskusinya bisa bertahun-tahun untuk menciptakan itu, dianalisa, dihitung, jadilah. Nah, berjihad di jalan Allah tuh harus seperti bangunan yang kokoh, penuh perhitungan, dianalisa dengan bagus, diperhitungkan dengan bagus. Allah itu senang kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah, membela agama Allah secara bersap-sap, seperti bangunan yang Ibu, mendidik anak tuh jihad bukan? Jadi kudu pakai apa? Ilmu. Makanya gini, kalau anak kita belum soleh, jangan suka nyalahin anak, tapi kita berdoa, ya Allah, ilmu saya terbatas, saya diliputi dengan kebodohan, ya Allah, saya mohon ampun, saya belum bisa mendidik anak, ya Allah, solehkan anak saya. Walaupun ilmu saya terbatas, pengetahuan saya terbatas, pengalaman saya terbatas, rezeki saya terbatas, tapi ya Allah, saya minta, saya mohon agar anak-anak saya soleh di tengah keterbatasan ilmu saya. Nah, itu yang benar. Ini mah gini, ya Allah, ya tantangan zaman meni berat kieu atuh da, ya Allah. Bu, dan semua anak itu ada zamannya. Sekarang zaman handphone, nanti zaman apa. Jadi sebenarnya semua anak itu oleh Allah diciptakan sesuai dengan kondisi zamannya. Tugas kita mah mendoakan dan kita menyadari ilmu kita terbatas. Ilmu kita terbatas, makanya kita harus sering mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni, ilmu saya terbatas, pengetahuan saya terbatas, kekuatan saya terbatas. Saya ingin anak-anak saya soleh. Ampuni saya ya Allah, solehkan anak-anak saya. Nah, kenapa?
Karena mendidik anak itu bagian dari jihad. Mendidik anak itu bagian dari perjuangan. Dan Allah mengatakan, Allah menyukai orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu bersaf-saf. Artinya pakai ilmu dengan rapi. Dan tidak sedikit, maaf Bu, anak itu salah atau tidak soleh, boleh jadi itu bukan 100% karena anak tidak soleh. Mungkin cara mendidiknya salah. Cara mendidiknya yang salah. Gitu, sering dicubit, sering ditampilin, sehingga anaknya trauma. Sholat gampleng, sholat gampleng. Jadi begitu dengar Allahu Akbar, gampleng gitu. Berarti yang salah mendidik, ya kan gitu. Anak bersemangat, dijatuhkan semangatnya. Mama, aku mau pengen jadi hafid. Hafid, palak binas gitu bisa, hafid. Emang budak teh pernah maca falak binas ngatamat-tamat. Qul ya ayyuhal qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas wa min syarri hasidin idza hasad. Emang anak Anda teh pernah baca kuliah teh tamat-tamat? Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala antum abiduna ma a'bud. Ibu teh keur cuci piring keheul, lakum dinukum. Bu, tapi tiba-tiba anak ibu bilang, mama aku pengen jadi hafid. Anda sebagai ibu katakan, mama doain kamu jadi hafidna. Kamu bisa hafal Quran, kamu bisa mengamalkan Quran, kamu bisa mendakwahkan Quran. Kamu jadi obor masyarakat. Mama doain kamu jadi hafid. Gitu, itu yang benar. Mama aku hafid, kuliah sah kamari teh tamat-tamat kuliah. Palak binas ketuker hafid naon sih? Aya teu ibu nu kitu. Di dieu mah teu aya, Di Cirebon lah mungkin aya. Di Padalarang mah roleh palinter balager ahli surga. Nah, jadi ternyata mendidik anak juga kudu pakai ilmu. Boleh jadi anak tuh jadi putus asa karena ibunya suka bilang seperti itu. Hafid. Mama aku pengen jadi pilot naik kursi gesieun ya, pilot angkot maneh mah. Tuh. Budak segitu mulianya pengen jadi pilot angkot meren naik kursi pilot naon sih? Berarti salah naon? Salah ngadidik, ya kan gitu. Jadi mun anak tidak soleh, mungkin jihad kita nggak pakai ilmu. Ya, ada orang yang ngaji teh jadi trauma. Ternyata salah ustadna. Berceramah, buka surat As-Saff ayat 12. Dari itu baca. Pakai akang teh in. Anda ini muslim bukan? Masa muslim seperti ini tidak bisa baca Quran? Sedih saya. Wah, Kang kapok teu? Kapok. Pas sah ustadna, embung sia kamari orang dicarekan. Kan gitu, ya kan? Saya datang lagi, buka surat Al-Baqarah 186. Baca Bu. Baca Ibu. Baca Ibu. Terjemahnya boleh. Jadi ibu nggak bisa baca Quran, malu sama malaikat. Setan saja bisa baca, bagaimana ibu? Kapok tuh Bu. Kete, sahanu ceramahna Ustadz orang disebut setan sih. Nah. Jadi akhirnya tiap saya ceramah, nu hadir dengan pembawa acara, jamaah teh jadi pada takut kabur. Saya jangan nyalahin jamaah, introspeksi diri saya. Mungkin cara saya mengajar tidak pakai ilmu. Matak saya masa umur ceramah belum pernah minta jamaah membacakan ayat, cuma sekedar meminta membuka ayat supaya tidak trauma. Sok denger saya ceramah udah berapa lama di sini. Saya cuma bilang, oke, buka surat Al-An'am 125. Saya nu maca, sabun Anda nu maca kan hiji saya rudet. 2 Anda trauma. 3 Anda kapok. Tapi akhirnya saya yang suka baca. Kalaupun minta dibaca, udah terjemahannya saja yang yakin Anda bisa baca. Tapi kalau teks ayatnya tidak akan saya
minta kan kepada Anda. Makanya kasih tahu teman-teman, kalau ceramah Ustadz A'amah nggak pernah dites baca Quran, nggak pernah. Tidak pernah. Kapan saya nyuruh Anda baca? Satu, kenapa? Saya nggak mau Anda trauma, itu aja. Kecuali saya guru ngaji. Nah, guru ngaji mah judulnya juga saya guru ngaji. Masa guru ngaji tidak nyuruh, ayo Pak baca, ayo baca. Guru ngaji, saya bimbing bacaannya. Mah guru ngaji, kudu mah. Ari saya mah bukan guru ngaji, penceramah. Penceramah, ya kan? Yang penting adalah pemaknaan. Saya lagi cerita apa? Hilang orientasi teh. Memang menjam sakia mah sakia karales gitu tah. Kan gitu. Orang yang dicintai Allah itu berjihad atau membela agama Allah. Satu, orang yang dicintai Allah tuh dapat rahmat. Dua, semangat dalam belajar Islam, senang mendengarkan alladzina yastami'unal qaul, senang mendengarkan nasihat. Surat tadi, surat apa? Az-Zumar 18. Tiga, apa? Empat, lima. Orang yang dicintai Allah itu mereka merasa mudah, diberi rasa mudah dalam beramal soleh. Ya sekedar tahajud bangun jam 3 asa gampang gitu loh. Ya sekedar baca Quran asa gampang. Apa sih susahnya waktu sholat datang ke masjid berjamaah? Jadi tidak ada rasa susah gitu. Yang kayak gitu-gitu. Ada nggak orang yang mau datang ke masjid asa susah, asa malas, ada nggak? Nah, orang yang dicintai Allah mah diberi rasa gampang. Bukan gampang, diberi rasa gampang. Bu, Pak, kalau di antara teman-teman datang ke majelis ilmu seperti ini diberi rasa mudah, bukan mudah, rasa mudah. Dinikmati wela. Anda dicintai Allah. Saya akan mencontohkan Ibu Leo, itu tekan dari Cileunyi, Bu Leo teh. Umur 83 tahun, kesini naik bis kota kan Bu? Naik bis kota ya? Berapa kali naik bis Bu? 2 kali angkot, 2 kali bus. Dengar sayang semuanya nih, yang muda-muda, tong pura-pura tingali ka dia. Anda mau menker dinasehatan tesuk pura-pura gini. Ibu Leo ini umur 83 tahun. Datang ke sini 2 kali naik angkot. Angkot pertama mana ke mana? Dari Cileunyi ke Cibiru. Dari Cibiru naik bis kota ke alun-alun. Dari alun-alun naik bis kota lagi sampai sini. 3. 2 kali bis, 1 angkot. Ditemenin sendirian? Sendirian. 83 tahun. Sendirian. Ibu diberi rasa mudah ya Bu ya. Maksudnya Bu diberi kemudahan dan ibu juga merasa gampang. Sok mun Anda tidak diberi rasa mudah, jangankan kudu di Cileunyi, imahna di dieu wetah. Rumahna di situ gini. Ya Allah meni penuh gitu balik deh. Itu udah datang ke sini bawa mobil, dah orang dia teh atuh bawa mobil. Biasa jadwal si Pak Aam nih hesek parkir teh. Kemana teh? Balik dewe. Aya kejadian. Aya kamari saya ketemu geuleuh cenah. Kalau ceramahnya si Pak Aam teh parkir teh hesek. Abdi mah pernah cenah kan rumahna orang dia tah jigana aya hadir di dia tah. Mana bae diomongkeun ge da teh disebut ngaranna. Nah, geuleuh cenah. Saya teh waktu Ramadan kadinya tuh bisa parkir saya terus kemana? Balik di saya. Oh oke. Kebayang tuh Ibu Leo naik angkot, naik bis turun di dia umur 83 tahun tidak ditemani oleh siapapun karena putra-putranya di luar kota semua. Oh bisa setir sendiri bus atau apa? Subhanallah, ibu 83 denger masih bisa nyetir kalau ke Jakarta. Saya teh sieuna nggak mau deket ibu.
Hebat Ibu, alhamdulillah. Bu, kalau kita diberi umur 8 tilu, apa? SIM-nya udah kadaluarsa lagi. Nah, jadi subhanallah, subhanallah. Ya, SIM udah kadaluarsa. Saya ke Jakarta, nyetir sendiri. Jangan terlalu keras, nanti diintip ke polisi nomornya. Nah, Bu, jangan-jangan Ibu mah SIM seumur hidup kali entenya. Oh, KTP ya seumur hidup mah. Bukan, saya ingin cerita sama Anda, ini real loh. Saya bukan ngarang, tapi saya ngobrol dengan pelakunya. Kenapa beliau ini kan makanya sampai nepi ka apal tidak hadir wae Ibu teh. Bukan saya bosen tapi kagum. Cik saya teh, geus aya di we eta si Ibu. Geus aya di saya si Ibu. Saya kagum apa? Karena saya tahu beliau itu dari Cileunyi. Karena angkot, karena bis kota sampai alun-alun, ti alun-alun karena bis kota dia sendirian. Kenapa? Ku Allah diberi rasa gampang. Ya, matak dengar yang muda-muda, Anda mah meni panas saeutik jadi Anda mah. Gus dandan segala macam. Ngaos teh asaik hujan. Kumaha? Kadewe lah kan rutinnya si Pak Ama rutin yang goseng kade asup deui ka bumi. Karde ganti sama daster goledag dina sofa pindah-pindah ke TV. Jadi orang yang dicintai Allah itu yashrah sadruhu lil Islam, dibukakan hatinya untuk mengamalkan Islam. Kebayang nggak tahajud, bangun jam 3 teh asa gampang, datang ke majelis taklim asa gampang, kalau ada rezeki nolong orang asa gampang. Jadi dibawa rasa mudah, ada rasa mudah. Buka Al-An'am 125. Al-An'am 125. Sudah ditemukan? Fama yuridillahu, ada fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadruhu lil Islam wa ma yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama kadzalika yaj'alullahu rizza 'alal ladzina la yu'minun. Nah, di bagian awal ya, di bagian awal dari ayat ini apa? Fama yuridillahu ayyahdiyahu. Fama yuridillahu ayyahdiyahu, siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi hidayah, untuk disayangi oleh Allah, yashrah sadrahu lil Islam. Apa katanya yashrah sadrahu lil Islam? Bukan, terjemahannya apa? Apa? Allah membukakan apa Pak? Maksud dada teh hatinya, bukan dadana dibuka gitu, ya kan? Bahaya itu. Ujuk-ujuk saya dicintai Allah. Awas ya, jangan sampai terlak. Ayah, mama dicintai Allah. Jadi Allah bukakan hatinya untuk mengamalkan Islam. Jadi asa gampang, asa mudah, asa lancar. Nah, mudah-mudahan kita datang ke sini itu ciri bahwa Allah sayang sama kita. Amin. Sehingga kita merasa gampang, mudah, ringan. Yang keberapa itu? Yang keenam, ciri bahwa kita dicintai Allah, hidup berkah. Apa Bu? Hidup berkah. Hidup kita berkah. Tahu orang yang hidupnya berkah, makin tua makin soleh. Tak itu orang yang hidupnya berkah. Sok renungkan sejenak, kira-kira 10 tahun lalu kita seperti apa?
Oh iya paham, 10 tahun lalu jam 3 teh masih kieu. Sekarang sudah Allahu Akbar. Berarti ada perubahan ke arah yang lebih soleh. Nah itu namanya orang yang diberkahi. Jadi orang yang diberkahi itu makin tua makin soleh, makin soleh. Siapapun yang hadir di sini, coba lihat masa lalunya. Kalau masa lalunya buruk, sekarang ini baik, itulah kata Nabi, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa marhum. Siapa yang kualitas kesolehan hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah orang yang hidupnya berkah. Jadi orang yang hidupnya berkah itu makin tua makin soleh, makin soleh. Nah orang yang disayangi Allah hidupnya itu berkah. Al-A'raf, buka Al-A'raf ya, ayat 96. Walau anna ahlal qura, betul 96 itu? Betul? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk satu bangsa dan beriman dan bertakwa, kami akan buka pintu keberkahan. Kata ahli tafsir ini isyarat ketika kita punya iman, kita punya takwa, kita dicintai Allah, nanti hidup kita diberkahi. Makin tua makin soleh, makin soleh, makin soleh. Terakhir yang keberapa? Yang ketujuh, orang yang dicintai Allah akan meraih husnul khotimah. Ini merupakan klimaks dari yang ke-8, dari yang keberapa? Sebelumnya tadi? Yang ke-6 tadi apa? Nah, hidup berkah. Tadi saya bilang hidup berkah tuh makin tua makin soleh, makin soleh, makin soleh. Finally ujungnya yang ke-7 meraih husnul khotimah, itu ending yang bagus. Jadi kita meninggal dalam keadaan benar-benar Allah sayang sama kita, ya. Nah Bu, orang yang hidupnya berkah kalau meninggal dia husnul khotimah, maka rohnya akan disambut oleh malaikat rahmat. Kata malaikat, jangan takut, jangan sedih, bergembira dengan surga yang Allah siapkan untukmu. Jadi rohnya itu disambut oleh malaikat. Surat Fussilat ayat 30. Surat Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallah, orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, nanti kalau meninggal malaikat turun menyambut ruhnya. Apa kata malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan khawatir, bergembiralah dengan surga yang Allah siapkan untukmu. Jadi rohnya itu disambut oleh para malaikat, lalu kata para malaikat, bergembiralah dengan surga yang Allah siapkan untukmu. Itulah puncak dari orang yang disayangi Allah. Puncaknya apa? Ketika kita meninggal dunia, kita dalam keadaan husnul khotimah, ya. Ibu bapak, itu 7 tanda, 7 ciri apabila Allah sayang sama kita. Semoga saum yang kemarin sudah kita lakukan menghantarkan kita semua menjadi orang-orang yang disayangi Allah, dicintai Allah, sehingga 7 hal yang saya sebutkan itu mudah-mudahan ada pada diri kita. Amin ya robbal. Nah, ibu bapak, jazakumullahu khairan katsira, sudah terkumpul di pengajian hari ini wakaf, tadi saya bilang niatkan sebagai wakaf, berjumlah 19.226.500 rupiah. Jazakumullahu khairan katsira, hanya Allah yang bisa membalas segala kebaikan ibu bapak. Dan semoga yang oleh Allah belum diberi rezeki, doakan agar masjid ini segera selesai. Yang ada rezekinya selain berbagi, doakan juga supaya masjid ini segera selesai, karena bukan untuk kepentingan saya, bukan untuk kepentingan siapa-siapa, untuk tegaknya agama Allah dengan indah di muka bumi ini. Amin ya robbal alamin. Demikian ibu bapak, maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.